Ada apa, Thomas? Tanyanya bingung. Yang ditanya bukannya menjawab, tapi makin kenceng nangisnya. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @nasura2101 yang berjudul Dipujan. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ini adalah kisah dari 1000 kisah tentang orang Jawa kuno yang tidak diceritakan. Orang Jawa punya 1000 keahlian yang tersimpan rapi dan menjadi senjata rahasia jika sewaktu-waktu diperlukan. Orang Jawa bisa melakukan hal yang paling mengerikan yang tidak ada dalam bayangan Anda sekalipun. Sesuatu yang tidak terfikirkan. Kisah ini terjadi pada seorang perempuan bernama Sinta. Bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang penari jangger dan juga penari jaranan atau kuda lumping. Sinta sebetulnya tidak cantik. Bahkan bisa dibilang wajahnya terlalu biasa. Tapi karena di wajahnya dan bagian tubuh yang lain dipasang susu, makanya dia terlihat menarik. Banyak laki-laki yang tergila-gila kepadanya. Jika dia sedang manggung, sawerannya pasti banyak. Bahkan sering terjadi perkelahian karena berebut ingin menari dengannya. Di balik semua itu, di balik senyumnya yang selalu terlihat menawan, gemulai tariannya yang membuat penonton riuh rendah, hatinya menangis menjerit-jerit. Dia begitu kesepian di tengah keramaian. Hiruk pikuk panggung dan sambutan penonton sesungguhnya adalah siksaan baginya. Tapi apa daya, dia cuma bisa menyerah sama nasib. Dia sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Baca juga gak terlalu lancar. Nulis juga gak jelas. Yang benar-benar mahir bisa dia tulis cuma namanya sendiri. Dia terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Mula-mula, dia hanya ikut-ikut saja menonton pertunjukan. Lalu, suatu ketika dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang penari. Sebut saja namanya Sandra. Dan gak tahu kenapa mereka langsung akrab. Lalu mereka berteman dan akhirnya Sandra lah yang mengajarinya menari dan menjadikannya penari, termasuk urusan pasang susu.
dan yang lain-lain Sandra yang mengarahkan. Dan disinilah dia sekarang, di dalam hiruk pikuk sebuah dunia yang tidak pernah diinginkannya, namun harus terus dijalani demi keluarganya. Bapak ibu sudah tua dan adik-adiknya butuh biaya hidup. Dia memiliki 2 orang adik laki-laki yang dua-duanya masih sekolah. Dia tidak ingin kedua adiknya menjadi seperti dirinya. Makanya sekuat tenaga, dia menyekolahkan kedua adiknya. Dengan segala kekurangan yang dimilikinya, dia berjuang untuk mereka. Dan gak terasa sudah lebih dari 10 tahun dia menjalaninya. Kedua adiknya juga sudah selesai SMA. Kini mereka sudah bekerja. Segala penat yang dilaluinya terbayarkan. Sekarang sudah waktunya untuk memikirkan diri sendiri. Dia sebetulnya memiliki seseorang yang dekat dengannya yang berkali-kali mengajukan lamaran, mengutarakan niatnya untuk menikahinya, tapi selalu dia tolak. Dan sepertinya sekarang saatnya dia bahagia. Malam itu ada acara manggung, dan seperti biasa dia bersiap-siap dan datang ke tempat yang punya hajat. Gamelan sudah ditabuh, tanda acara sudah dimulai. Sinta sudah bersiap-siap dan menunggu giliran untuk naik panggung. Namun tiba-tiba ada kegaduhan di antara penonton. Kali ini bukan perkelahian untuk berebut menari, tapi ada hal yang lebih serius dari itu. Karena itu, gamelan dihentikan dan semua orang menghambur berkerumun ingin melihat apa yang terjadi. Seorang ibu hamil yang sedang menonton pertunjukan tiba-tiba berteriak-teriak kesakitan dan roboh kasal-kasal. Kasal-kasal adalah sekarat menahan sakit sambil memegangi perutnya. Suami yang ada di sampingnya tampak kebingungan, gak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga orang-orang yang berkerumun di situ, seperti terpaku dan terhipnotis, kaku, dan gak ada yang berusaha menolongnya. Sementara perempuan itu masih menjerit-jerit menahan sakit. Suaranya menyayat hati. Namun lambat laun suara perempuan itu melemah. Bersama dengan melemahnya suara perempuan itu, orang-orang di sekitarnya seperti mulai tersadar dan buru-buru menolongnya. Suaminya pun, yang tadi seperti orang bingung, langsung membopong istrinya yang sudah pingsan dan dibawanya masuk rumah tetangga terdekat, yang memang mempersilahkan dia untuk membawa istrinya ke rumahnya. Setelah istrinya dibaringkan, dia merasa ada yang hilang. Tapi apa dia masih bingung? Sesungguhnya laki-laki ini belum bisa mengumpulkan kesadarannya secara penuh. Dia masih bingung. Sementara orang-orang sebisa mungkin membantu menyadarkan istrinya. Dia hanya duduk di samping istrinya dengan sorot mata bingung. Setelah beberapa saat istrinya siuman, dia pun tergesa menggenggam tangan istrinya. Nampak sorot matanya sumringah. Tapi sebentar kemudian, dia kembali syok saat istrinya tiba-tiba duduk dan mengatakan, "Anakku mana? Anakku mana?" Sambil memegangi perutnya. Wajah istrinya tampak ketakutan dan bingung. Dan memang benar,
Perut yang tadinya buncit tiba-tiba kempes. Semua yang ada di situ juga syok dan menutup mulutnya dengan tangan. Dan orang-orang ini mulai berbisik-bisik sambil menyebut sebuah kata. Dipujan. Orang-orang mulai berusaha menenangkan kedua suami istri tersebut. Sinta juga ada di sana. Dia juga nampak bingung dan berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nampak suami istri itu juga dikasih air putih atau air doa. Air putih yang mengandung doa dipercaya dapat menenangkan dan membuat hati siapapun menjadi sumeleh atau menerima dengan lapang dada. Setelah keduanya tenang, beberapa orang mengantar keduanya pulang oleh beberapa warga. Sinta nampak terpaku di tempatnya, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Pertunjukan malam itu dihentikan, dan Sinta pun pulang ke rumahnya lebih awal. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Dia juga bertanya kepada kedua orang tuanya, apa maksud dari bisik-bisik orang tentang kata-kata dipujan. Kedua orang tuanya nampak tidak terkejut tapi terlihat serius. Orang tuanya menjelaskan bahwa dipujan adalah memindahkan bayi dari seorang ibu yang hamil kepada ibu yang lain dengan cara gaib. Bayi itu dipindahkan tanpa ada bekas luka apapun di kedua belah pihak. Tapi biasanya ibu yang hamil akan merasakan sakit yang teramat sangat di pusarnya. Rasa sakit ini bisa terjadi dalam mimpi atau dalam keadaan sadar, tergantung apa yang dilakukan oleh yang melakukan ritual ini. Ada yang disirep dulu, ada juga yang langsung dilakukan dalam keadaan terjaga. Ada yang diserahkan, ada yang dicuri. Diserahkan maknanya sang ibu memang dengan sukarela menyerahkan bayinya. Ada juga yang dicuri. Dan sepertinya yang terjadi di pertunjukan tadi adalah dicuri. Sinta tampak tertegun dengan kata-kata bapak. Malam itu pun berlalu sebagai semestinya. Namun ada yang mengganjal di pikiran Sinta. Bapak dan ibu kok nggak terkejut ya? Kok kayaknya bapak dan ibu sudah tahu. Dari mana? Dia berusaha memikirkan hal ini tapi tetap saja tidak menemukan jawabannya. Pagi itu Sinta melakukan rutinitasnya seperti biasa. Membersihkan rumah dan halaman, mencuci pakaian dan membantu ibu di dapur. Dan sore itu, dia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang tidak dia sangka-sangka. Seorang teman masa kecilnya, Giono. Wajahnya tampak sumringah saat dia menyebut nama teman kecilnya. Yang disebut namanya tampak sumringah dan mengganggu pasti. Terlihat sangat jelas dia sangat senang karena Sinta masih mengenalinya. Dia mempersilahkan Giono masuk dan memanggil bapak ibunya. Kedua orang tuanya juga tampak senang saat Sinta menjelaskan bahwa yang datang Giono. Sinta menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya. Mereka tampak berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya Giono mengutarakan maksud kedatangannya. Pak, Ibu, dan juga Sinta, maksud kedatangan saya kemari satu, saya ingin silaturahmi. Yang kedua, sesungguhnya saya ingin menyampaikan keinginan saya untuk menjadikan Sinta ibu dari calon anak-anak saya. Sinta dan kedua orang tuanya sangat terkejut. Mohon tidak usah dijawab sekarang. Saya akan menunggu hingga Sinta siap dan merasa yakin.
Begitu juga saya akan menunggu restu dari bapak dan ibu. Rupanya, Giono memahami keterkejutan Sinta dan orang tuanya. Percakapan setelahnya menjadi sedikit canggung. Bagaimanapun mereka berusaha mencairkan suasana, tetap susah mencair. Sebelum surup, Giono pamit pulang. Setelah Giono pulang, orang tua Sinta tidak menyinggung sama sekali tentang apa yang disampaikan Giono. Seolah hanya angin lalu. Sejak itu Giono sering berkunjung ke rumah Sinta. Dia benar-benar menunjukkan niat baiknya. Setelah beberapa waktu, orang tua Sinta pun mengajak Sinta duduk bersama dan membahas keinginan Giono. "Gimana, Nduk, kelihatannya?" tanya bapak. "Apa ya, Pak?" Sinta tampak tersipu dan pura-pura tidak mengerti atas pertanyaan bapak. "Maksud bapakmu itu Giono, Nduk," jawab ibunya memperjelas. Sinta nampak makin tersipu. Terbata dia menjawab, "Jika bapak dan ibu memberi restu serta adik-adik rela, saya menurut saja." "Loh, yang menjalani itu kamu. Orang tua kan hanya tinggal mendoakan," jawab ayahnya kemudian. "Iya betul, Pak. Tapi menikah itu bukan hanya antara saya dan Giono. Menikah itu juga harus bisa menikahkan keluarga, yaitu keluarga kita dan keluarganya Giono." Ayah ibunya Sinta nampak manggut-manggut. Yang dikatakan putrinya benar. Menikah itu bukan hanya antara dua mempelai, tapi juga keluarga besar. Orang tuanya nampak sumringah dengan jawaban Sinta. Keesokan harinya, orang tua Sinta menghubungi Giono melalui Dandan. Singkat cerita, lamaran resmi pun dilangsungkan. Kedua mempelai nampak bahagia. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Hampir di setiap kisah bahagia pasti ada kisah duka. Teman dekatnya Sinta, yang sudah berkali-kali mengutarakan niatnya untuk menikahinya, tapi tidak pernah dijawab oleh Sinta, benar-benar terluka oleh pernikahan ini. Sebut saja namanya Parmin. Seperti yang sudah kuutarakan, mari kita lanjutkan kisah si Parmin. Parmin sangat berduka. Dia mengamuk seperti orang gila di rumahnya. Barang di rumahnya dipecahkan dan dilemparkan sekenanya. Dia benar-benar tidak bisa dikendalikan. Ibunya menangis sesenggukan tanpa suara di dapur. Sementara bapaknya memanggil beberapa tetangga untuk membantu menenangkannya. Tapi rupanya tidak ada yang berani mendekat. Karena siapapun yang berani berusaha mendekat, pasti dilempari oleh Parmin. Apapun yang ada di dekatnya atau yang sedang dipegangnya, pasti dilempar. Akhirnya bapaknya dan para tetangga hanya mampu mengamatinya dari jauh hingga amarahnya mereda. Dia terduduk lesu dan menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya mendekatinya dan mendekapnya. Dia membiarkan Parmin menghabiskan tangisnya. Sementara bapaknya dibantu beberapa tetangga membersihkan sisa kekacauan yang dibuat oleh Parmin. Tangis Parmin pun akhirnya mereda. Setelah bisa diajak bicara, ibunya membimbingnya untuk masuk kamar. Dibaringkannya putra sematawayangnya. Bapaknya nampak membawakan air putih.
ibunya dengan telaten meminumkan air tersebut. Terlihat ibunya menggenggam tangan Parmin sambil terus meniup ubun-ubunnya. "Pejamkan matamu, Le. Istirahatlah. Berlapang dada. Istirahatkan raga dan hatimu, Le," ucap ibunya Parmin, masih dengan air mata yang terus mengalir. Parmin memejamkan matanya dan menghela nafas panjang berkali-kali. Tapi air matanya masih mengalir menganak sungai. Malam itu menjadi malam yang begitu panjang bagi Parmin. Dia teringat masa-masa indah bersama Sinta. Dan kini, dia kehilangan segala-galanya. Sinta yang teramat sangat dicintainya telah pun bersanding dengan orang yang lain. Sebulan setelah kejadian itu, Parmin sudah terlihat membaik, tapi tidak dengan hatinya. Di dalam hatinya berkobar api dendam yang membara, dan dia bersumpah apapun caranya akan membuat mereka menderita. Tapi sayangnya dia memiliki jiwa pengecut. Kalau kata orang Jawa, hanya berani main belakang, tidak berani berhadapan secara langsung. Jalan yang dia tempuh adalah cara hitam, nyiih tangan, atau menggunakan perantara. Dia tahu beberapa orang yang akan membantunya mewujudkan dendamnya. Ada seorang yang sangat terkenal, dan orang ini pasti mengabulkan apapun permintaan Parmin, asal imbalannya sesuai dengan yang dimintanya. Orang ini adalah tetangga desanya. Sebut saja namanya Sanimin. Gak boleh marah-marah yo, karena aku ambil nama yang hampir sama. Dan Parmin tekadnya sudah bulat. Dia akan menemui Sanimin apapun resikonya. Karena dari bisik-bisik yang dia dengar, Sanimin ini punya kesaktian yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun, sesuatu yang paling mengerikan, yang tidak ada dalam bayanganmu sekalipun. Dia sangat hitam dan punya 1000 cara untuk membuat siapapun bergidik ngeri, atau terpaku beku karena dicekam kengerian. Parmin bergidik saat mengingat hal ini. Namun, saat dia ingat bahwa harapannya terhadap Sinta telah hancur, dia kembali membulatkan tekad. Sore itu dia berangkat menemui Sanimin. Parmin memacu motornya menembus pekatnya pepohonan, melewati jalan setapak yang berkelok. Dalam hatinya sedikit menyesal. Kenapa dia harus ke sini? Tapi dia nggak mungkin kembali. Dia ingat pesan orang yang berada di pintu gerbang tadi sebelum dia memasuki jalan setapak ini. Jika kau belum yakin, lebih baik kau kembali dan jangan melangkah. Karena sejengkal saja kau melangkah memasuki pintu gerbang itu, kau tidak akan pernah bisa kembali. Jika kau memutuskan untuk kembali sebelum kau bertemu dengannya, kau tidak pernah menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini. Parmin hanya menatap laki-laki itu sebentar, sebelum dia menyentak motornya hingga hampir terbang. Hampir gelap saat dia memasuki halaman yang sangat luas, tertata rapi dan bersih, dan bangunan megah di hadapannya, jauh dari kesan angker. Tapi kenapa bulu kuduknya tetap saja bergidik? Ada kengerian yang dia rasakan. Dia merasa bahwa ada yang sedang mengawasi langkahnya, meski dia tidak melihat siapapun. Jantungnya hampir copot ketika tiba-tiba orang tua bongkok sudah ada di hadapannya.
tanpa dia tahu dari mana dia berasal. "Silakan Mas Parmin, silakan masuk. Anda sudah ditunggu oleh majikan saya." Parmin terhenyak. Belum lagi hilang rasa terkejutnya karena laki-laki ini tiba-tiba ada di hadapannya. Sekarang dia bingung. Dari mana laki-laki ini tahu namanya? Dan bagaimana mereka tahu dia akan datang? Laki-laki bongkok ini memang berbicara dengan bahasa yang sangat sopan. Tapi nadanya kaku dan mengintimidasi. Masih bingung dan berusaha memahami keadaan. Tapi laki-laki di hadapannya menyeretnya masuk pendopo. Seorang laki-laki berpakaian Jawa kuno berdiri di sana memunggunginya. Dari pakaiannya, terlihat memang bukan laki-laki sembarangan. Dia berpakaian Jawi jangkep dengan penutup kepala menggunakan destar. Dia juga nyengkelit keris dan kakinya memakai canilan. Perawakannya tegap. Saat laki-laki ini membalikkan badan, Parmin benar-benar terpana. Mulutnya sampai melongok. Laki-laki di hadapannya sangat tampan dan berwibawa. Parmin bahkan tidak sanggup menatapnya. Auranya sangat kuat. Hanya sekilas, Parmin langsung tertunduk. Parmin tidak yakin bahwa laki-laki di hadapannya adalah Sanimin. Tapi bukankah si bongkok tadi mengatakan bahwa laki-laki di hadapannya adalah Ndoronya? Lalu siapa lagi Ndoro di rumah ini selain Sanimin? Belum lagi terjawab semua pertanyaan yang meliputi hati Parmin. Tiba-tiba laki-laki di hadapannya mendekat dan mengusap wajahnya. Parmin jatuh terkulai dan semuanya gelap. Parmin membuka matanya. Dia berusaha memahami dia ada di mana. Belum lagi dia mampu memahami keadaan. Tiba-tiba dia mendengar suara perempuan mengerang kesakitan. Dia menghambur ke arah suara. Dan dia sangat terkejut. Sinta sedang mengerang sambil memegangi dadanya. Parmin menghambur panik. "Sinta, kamu kenapa?" Sinta berusaha bicara, tapi dari mulutnya tidak keluar sepatah kata pun. Sedetik kemudian, Sinta muntah darah. Dan muntahannya muncrat ke wajah Parmin. Dan sebagian lagi mengenai dada Parmin. Karena setelahnya, Sinta lunglai di pelukan Parmin. Parmin mengusap wajahnya sendiri. Dan darah segar membasah di telapak tangannya. Dia tersungkur ketakutan. Jatuh terduduk. Dan tubuh Sinta masih berada dalam rengkuhan tangan kirinya. Panik, dia menggoyangkan tubuh Sinta. "Sinta, bangun, bangun, aku mohon Sinta." Yang dipanggil tidak bergeming. Terkulai lemas tak berdaya. Parmin memeluk erat tubuh Sinta. Seperti anak kecil dia menangis meraung-raung. Saat itu hampir tengah malam. Suami Sinta terbangun. Dan dia melihat istrinya tidak di sampingnya. Dia berpikir sejenak. Mungkin dia bangun untuk ke kamar mandi, batinnya. Tapi beberapa saat kemudian, dia seperti mendengar suara orang menangis. Dia berusaha mempertajam pendengarannya. Dan benar, dia mendengar suara orang menangis. Tangisannya meraung-raung seperti anak kecil. Dia turun dari ranjang dan keluar kamar. Ketika dia keluar kamar, terdengar jelas
bahwa suara orang menangis itu berasal dari halaman. Dia juga melihat bapak ibu mertuanya keluar kamar. Mereka berbasa-basi sebentar untuk kemudian bersama-sama menuju pintu depan. Saat mereka di depan pintu rumah, mereka melihat seorang laki-laki sedang memeluk seorang perempuan. Sambil menangis meraung-raung, mereka menghambur mendekat. Dan alangkah terkejutnya saat mereka berada di depan keduanya. Mereka melihat Parmin dengan wajah mengerikan, berlumuran darah sedang memeluk Sinta yang terkulai lemah. Buru-buru suami Sinta meraih tubuh istrinya dari rengkuhan Parmin dan dibawanya masuk rumah. Kedua mertuanya membimbing Parmin masuk rumah, membawanya ke kamar mandi dan memberinya baju ganti. Parmin menjelaskan yang terjadi, yang tentu saja ada bagian yang dia potong. Para tetangga sudah banyak yang berdatangan. Tubuh Sinta pun dibersihkan oleh ibunya dan diganti bajunya. Setelahnya, ibu dan beberapa tetangga berusaha menyadarkannya. Setelah Sinta sadar, Parmin pun mohon diri. Begitu keluar dari gawangan rumah Sinta, Parmin berlari menyusuri malam. Dia menuju rumah Sanimin. Dia terus berlari dan berlari. Tak dihiraukan rasa lelahnya. Yang ada di otaknya, Sinta harus diselamatkan apapun resikonya. Menjelang dini hari, ketika Parmin mencapai pintu gerbang utama sebelum memasuki jalan setapak menuju rumah Sanimin, nafasnya tersengal-sengal. Tidak ada penjaga di sana. Setelah berhenti sejenak, lalu melangkah maju memasuki gerbang, tapi tubuhnya terpental. Rupanya, gerbang itu pun telah dipasang pagar gaib. Sanimin terlihat sangat marah campur bingung. Giginya gemetar menahan amarah. Dia nampak berpikir keras. Dia terlihat sangat bingung. Akhirnya dia tersungkur. Kakinya ditekuk bersimpuh. Dia kembali tenggelam dalam tangis. "Apa yang kau tangisi, Cak Bagus?" Parmin tersentak saat suara yang sangat berwibawa itu menegurnya. Dan dia lebih terkejut saat dia sadar siapa yang berada di depannya. Sanimin sudah ada di sana. "Bukankah kau menginginkan kematiannya? Lalu kenapa sekarang kau menyesalinya?" ucap Sanimin kemudian. "Saya nggak tega melihat dia menderita. Saya nggak tega melihat dia menderita," jawab Parmin dengan nada takut dan bingung. Wibawa laki-laki di hadapannya benar-benar membuatnya terintimidasi. "Lalu apa maumu?" "Saya mohon Sinta diselamatkan. Tapi harganya sangat mahal." "Apapun itu, tolong." "Nyawamu." "Saya mohon, apapun itu selain nyawaku." "Baiklah, kamu yakin?" Iya, saya yakin. Apapun dari diriku, yang penting bukan nyawaku." "Baiklah, pulanglah. Kau akan dapat yang kau mau." Setelah mengatakan itu, Sanimin membalikkan badannya, berjalan menjauh dan hilang di kegelapan. Parmin terpaku dan berusaha memahami apa yang dikatakan Sanimin. Tapi di dalam hatinya dia sudah siap dengan kemungkinan terburuk, asal bukan nyawanya. Setelah bisa menguasai dirinya, Parmin pun berdiri dan melangkah gontai meninggalkan tempat itu. Tatapan matanya kosong tanpa harapan. Sekarang
Dia sadar dia sedang berhadapan dengan siapa. Banyak hal yang disesalinya. Parmin memasuki gawangan rumahnya saat matahari mulai malu-malu muncul dari ufuk timur. Ibunya yang sedang menyapu halaman tergopoh menyambutnya. "Kemana aja, Toleh? Pergi nggak pamit? 2 hari nggak pulang. Pulang kok malah kayak gini, Gusti." Dipapanya anak semata wayangnya yang terkulai di pelukannya. Dipapanya anaknya menuju rumah. Di pintu, bapaknya juga menyambutnya dan buru-buru membantu ibunya. Dibawanya Parmin masuk rumah menuju kamarnya. Namun, kedua orang tua itu sangat terkejut sampai keduanya jatuh terduduk. Parmin yang dipapa pun ikut terjatuh. Di depan pintu kamar Parmin telah tergantung kemaluan seorang laki-laki. Kedua orang tua itu gemetaran. Begitu juga dengan Parmin. Ayahnya seperti mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memandang putranya seperti tidak percaya. Jelas dari air mukanya. Ayahnya Parmin berpikir keras. Sesaat kemudian, air matanya jatuh satu-satu dan menjadi tangisan. Orang tua ini sesenggukan tanpa suara. Ibunya yang kurang memahami keadaan menatap bingung pada suaminya. Beberapa saat kemudian, ibunya Parmin mengambil inisiatif untuk menurunkan benda yang tergantung di depan pintu kamarnya. Disobeknya kain jari yang dipakainya. Lalu dipakainya guna membungkus benda tersebut. Lalu dia masuk ke kamar tengah. Setelah dia kembali, dipapanya Parmin menuju kamar dan dibaringkan di tempat tidur. Dengan ujung jari yang dipakainya, dia mengusap wajah Parmin dan berujar, "Hilang sawannya, tinggal sehatnya. Baik buruk Tuhan yang membuat. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan." Setelahnya, mulutnya masih terus komat kamit membaca doa. Parmin terus disuuk, ditiup ubun-ubunnya dengan doa. Ketika Parmin tertidur, dia menyelimuti anak semata wayangnya dan mengelus rambutnya. Terlihat air matanya jatuh satu-satu. Wajah ibunya Parmin masih penuh dengan tanda tanya. Saat meninggalkan kamar anaknya, dia keluar kamar dan menemui suaminya. "Pak, ada apa sejatinya?" Yang ditanya hanya diam dan menatap istrinya dengan pandangan sangat serius, bahkan memerintah. "Aku ini ibunya. Aku berhak tahu." Ayahnya Parmin nampak berpikir keras. Wajahnya menyiratkan kemarahan yang teramat sangat. Ibunya Parmin menghela nafas panjang, lalu meninggalkan suaminya sambil ngedumel. "Aku ibunya, aku yang mengandung, aku sing ngelahirin. Kok gak boleh tahu ini gimana? Gak paham aku." Parmin terbangun saat hari menjelang siang. Kepalanya masih pusing, tapi dipaksakan bangun. Dia duduk di samping ranjang sejenak, memikirkan semua yang sudah dialaminya. Dia tiba-tiba teringat Sinta. Dalam hatinya berkata, dia harus menjenguknya dan melihat keadaannya. Dia bangkit mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. Dan alangkah terkejutnya dia saat dia menyadari sesuatu saat dia sudah melucuti semua pakaiannya untuk mandi. Dia jatuh terduduk. Dia benar-benar syok. Dia
mengguyur badannya dengan air. Tubuhnya gemetaran menahan amarah bercampur bingung, juga kengerian yang teramat sangat. Sungguh hal yang tidak ada dalam bayangannya sama sekali. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia sangat kaget. Bapak dan ibunya sudah di sana. Sejenak kemudian, bapaknya menyeretnya masuk ke dalam kamar, dan ibunya mengekor di belakangnya. Ketika sudah di dalam kamar, tiba-tiba bapaknya melepas handuk yang dipakainya. Bapaknya nampak tidak terkejut, tapi ibunya jatuh terduduk sambil memegangi mulutnya. Setelahnya, bapaknya memasang kembali handuk tersebut dan memegang kedua bahu Parmin. "Hidupmu akan berat, Bapak paham, tapi tetap harus dihadapi. Kamu harus tetap hidup. Kamu harus tetap hidup demi Bapak dan Ibu." Ayahnya menatap tajam kepada Parmin. Dua laki-laki ini matanya bersih tatap. Nampak duka yang dalam di mata keduanya. Namun jelas, kedua laki-laki ini saling menguatkan. Ibunya nampak berusaha menguasai dirinya. Saat ibunya mampu bangkit, dia langsung memeluk anak semata wayangnya dan menangis. Parmin pun membiarkan ibunya menghabiskan tangisnya. Setelah ibunya menghabiskan tangisnya, kedua orang tuanya meninggalkan kamarnya. Dia berganti pakaian, kemudian berpamitan kepada ayah ibunya untuk menjenguk Sinta. "Sinta, apa semua ini ada hubungannya dengan Sinta?" tanya bapaknya. Parmin cuma mengangguk. Lalu ibunya menanyakan motornya, tapi Parmin tidak bisa menjawab dan tampak bingung. Lalu bapaknya terlihat memberi isyarat kepada ibunya untuk tidak bertanya lebih jauh. Sore itu Parmin menjenguk Sinta, dan Sinta sudah mulai membaik. Kata tabib yang menanganinya, kondisinya stabil. Dia akan terus membaik jika dia rutin meminum obatnya. 8 bulan setelah peristiwa itu, seseorang memarkir mobil mewahnya. Sedan warna hitam dengan merek BMW di depan pintu gerbang masuk jalan setapak menuju rumah Sanimin. Wanita cantik berperawakan tinggi semampai keluar dari mobil tersebut. Kulitnya putih bersih, cantik terawat. Wajahnya menawan dengan hidung mancung. Nampak anggun dengan balutan gaun yang dikenakannya. Gaun berwarna merah hati, dengan wajah dibalut hijab warna senada. Terlihat menawan. Dia melepas high heel yang dikenakannya, lalu ditenteng. Dan dia melangkah ringan tanpa alas kaki menyusuri jalan setapak menuju rumah Sanimin. Saat sampai di halaman rumah Sanimin, nampak sudah ditunggu oleh si bongkok dan dipersilakan untuk masuk. Di pendopo, Sanimin sudah menunggu. Tanpa berkata apa-apa, Sanimin mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga. Perempuan cantik itu memperhatikan dengan hikmat lalu mengangguk pasti. Setelahnya, Sanimin mengusap wajahnya. Perempuan itu luruh ke lantai dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Di saat yang sama di rumah Sinta, Sinta sudah hamil 7 bulan saat itu. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang teramat sangat. Suami dan orang tuanya mengira dia akan melahirkan. Buru-buru suaminya membopongnya ke kamar. Dan setelah memberitahu ibu mertuanya, dia buru-buru meninggalkan rumah untuk memanggil dukun bayi.
Ibunya Sinta yang menungguinya berusaha melakukan pertolongan pertama semampunya. Sinta terus mengerang kesakitan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ibunya menggenggam telapak tangannya untuk menguatkan, sambil terus memberinya semangat. Sejam kemudian dukun bayi datang. Karena rumahnya memang agak jauh, butuh 30 menit untuk sampai di rumah dukun itu. Jadi bolak-balik butuh waktu sejam. Tapi alangkah terkejutnya dukun itu saat memeriksa perut Sinta. Dukun bayi itu gemetaran dan dia pun jatuh terduduk. Ibunya Sinta yang berdiri tak jauh dari sana buru-buru membimbingnya berdiri. Kemudian dibawanya untuk duduk, diberinya air putih. Setelah dukun bayi itu tenang, ibunya Sinta menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dengan putrinya. Dan dukun bayi itu menjawab dengan berbisik, "Dipujan." Ibunya Sinta sangat terkejut. Matanya melotot tidak percaya. Tangannya menutup mulutnya. Sejenak kemudian, dia buru-buru mendekati Sinta dan menyingkap jarik yang menutupi perut Sinta. Dan dia jatuh terduduk. Perut yang tadinya buncit sudah kempes. Sinta yang melihat ibunya jatuh terduduk tampak kebingungan. Dia belum menyadari apa yang terjadi. Ibunya Sinta berdiri dan melangkah keluar kamar saat sudah mampu menguasai dirinya. Dia mendekati suaminya dan suami Sinta yang memang menunggu di luar kamar. Lalu dia berbicara sangat pelan, nyaris berbisik di depan keduanya. "Bayinya sudah gak ada, dipujan." Kedua laki-laki itu tampak syok mendengarnya. Suaminya Sinta menghambur masuk kamar dan dia mematung saja saat melihat perut istrinya sudah kempes. Sinta yang masih bingung tersenyum tipis saat melihat suaminya berdiri mematung, lalu melambaikan tangannya meminta suaminya mendekat. Laki-laki itu pun perlahan berjalan mendekat. Masih dalam kebekuan, dia memeluk istrinya. Dia tergugu dalam tangisnya. Sementara Sinta yang masih belum menyadari apa yang terjadi makin bingung. "Ada apa, Thomas?" tanyanya bingung. Yang ditanya bukannya menjawab, tapi makin kenceng nangisnya. Sinta terlihat semakin bingung. Kedua orang tuanya memasuki kamar. Ayahnya Sinta mendekati Giono, suami Sinta, dan membimbingnya keluar kamar. Ibunya Sinta mendekati Sinta. Dengan ujung jarinya dia mengusap wajah Sinta. Di sini perasaan Sinta makin gak enak. Dia diusap dengan ujung jari oleh ibunya. Berarti sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dan dia sedang berusaha disadarkan untuk memahami apa yang terjadi. Tapi apa? Sinta berpikir keras tapi tidak menemukan jawabannya. Setelah mengusap wajah Sinta, ibunya duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Sinta dengan erat. "Kamu yang sabar ya, Nduk. Bayimu sudah gak ada, dipujan." Suara ibunya sangat pelan, bahkan setengah berbisik. Tapi bagi Sinta, suara ibunya menggelegar bagai petir. Sedetik kemudian, seperti orang gila memegangi perutnya. "Anakku, anakku, anakku." Sinta syok seperti orang linglung.
Beberapa saat kemudian, dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya memeluknya erat berusaha menenangkannya. Di pendopo rumah Sanimin, Sanimin nampak tersenyum memandangi perempuan cantik yang terkulai di lantai. Perutnya membuncit. Sedetik kemudian, dia membalikkan badan, melangkah meninggalkan pendopo. Selesai. Halo para pendengar, jika suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.